Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi. Saya mahasiswa Unhire angkatan 2004. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya dari kelas 1D. Dan jadi tujuan saya membuat video ini, saya ingin membahas tentang Adam Smith. Adam Smith yang lahir pada tahun 1723 dan wafat pada tahun 1790 adalah seorang filsuf ekonom asal Skotlandia yang dikenal sebagai bapak ekonomi modern. Karya-karyanya yang paling terkenal adalah Inquiry to Nature and Chaos of the Will of Nation pada tahun yang diterbitkan pada tahun 1776. Sering disingkat sebagai The Wealth of Nation, yang dianggap sebagai salah satu karya dasar dalam ilmu ekonomi. Dan dia juga memiliki beberapa gagasan utama dari Adam Smith. 1. Invisible hand atau tangan tak terlihat. Smith memperkenalkan konsep ini, tangan tak terlihat, yakni gagasan bahwa dalam pasar ekonomi dalam ekonomi pasar bebas, individu yang mengejar keuntungan pribadi akan secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui persaingan interaksi bebas di pasar. Hasil ekonomi secara alami akan mencapai efisiensi dan keseimbangan. 2. Division of labor atau pembagian kerja. Dalam Will of Nation, Smith menekankan pentingnya pembagian kerja sebagai sumber produktivitas yang lebih tinggi. Ia menjelaskan bahwa ketika pekerjaan dibagi menjadi tugas-tugas spesifik, pekerja akan lebih terampil dalam tugas tersebut, sehingga meningkatkan efisiensi dan output. Laissez-faire atau kebebasan pasar. Smith mendukung pasar bebas dengan campur tangan pemerintah yang minimal, karena ia percaya bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri. Namun ia juga mengakui bahwa peran pemerintah dalam menjaga hukum keamanan dan infrastruktur. 4. Teori nilai dan biaya produksi. Smith mencoba menjelaskan nilai suatu barang melalui teori tenaga kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu barang sebagian besar ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Namun ia juga mempertimbangkan faktor lain seperti tanah dan modal sebagai penentu biaya produksi. 2. Pertumbuhan ekonomi. Smith percaya bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh akumulasi modal, pembagian kerja, dan peningkatan produktivitas. Dia menjelaskan bahwa ketika masyarakat menginvestasikan kembali keuntungan mereka, akan terjadi peningkatan produksi yang berkelanjutan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Kepentingan pribadi dan moralitas. Dalam karyanya The Theory of Moral Sentiment, Smith menegaskan bahwa meskipun orang bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, tindakan mereka tetap dipengaruhi oleh empati dan moralitas. Menurutnya, masyarakat tidak hanya bertahan karena motif ekonomi, tetapi juga karena norma sosial dan moral yang mengatur interaksi mereka. 4. Distribusi pendapatan. Smith menyadari adanya 3 kelas utama dalam masyarakat, yaitu pekerja, kapitalis atau pemilik modal, dan tuan tanah. Setiap kelas menerima pembagian dari pendapatan nasional melalui gaji, keuntungan, atau sewa. Pembagian pendapatan ini penting bagi stabilitas ekonomi dan struktural sosial. Smith mengakui bahwa ada peran pemerintah yang penting meskipun terbatas di luar pasar bebas. Ia menyarankan pemerintah untuk menjaga hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat dari ancaman luar, dan menyediakan barang publik seperti infrastruktur yang tidak bisa disediakan oleh sektor swasta secara efisien. 6. Eksternalitas dan kelemahan pasar. Meskipun sangat mendukung pasar bebas, Smith menyadari bahwa adanya beberapa kelemahan pasar, termasuk dampak eksternalitas yang negatif dapat merugikan masyarakat. Misalnya tanpa regulasi, industri tertentu bisa menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak langsung merugikan pelaku pasar, tapi bisa berdampak buruk pada masyarakat. Pemikiran Smith ini memberikan landasan bagi analisis ekonomi yang lebih dalam tentang interaksi antara individu dan struktur sosial. Mereka juga membantu membentuk pemikiran tentang bagaimana kebijakan publik dan regulasi dapat bekerja untuk keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kesejahteraan umum. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.